Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada kegiatan kali ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pengenalan media buku bantal. Acara yang ketiga menanamkan sikap jujur melalui media buku bantal. Memasuki acara pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada kegiatan kali ini dengan umul kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pengenalan media buku bantal yang akan disampaikan oleh Ani Rahmatin Mafirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengenalkan buku jujur, yaitu buku bantal dari kain flanel yang berisi tentang sikap jujur. Seperti ini, teman-teman. Ini dia buku bantal yang akan kita gunakan untuk menanamkan sikap jujur kepada anak usia dini. Oke, dilanjutkan acara yang ketiga, yakni menanamkan sikap jujur melalui media buku bantal yang akan dibacakan oleh Ani Rahmatin Mafirah. Mengenalkan buku bantal untuk menanamkan sikap jujur kepada anak dalam pendidikan Islam. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua dengan mengenalkan buku bantal untuk menanamkan sikap jujur kepada anak dalam pendidikan Islam. Pendidikan adalah perkara yang sangat penting dalam Islam menuju perilaku adaptif. Penyuluhan ini dilakukan pada orang tua di TK Bahari Bulak Baru. Mengenalkan buku bantal untuk menanamkan sikap jujur kepada anak bisa menggunakan media buku bantal ya, yang berisi gambar anak yang memiliki sikap jujur. Tujuannya untuk membentuk pendidikan yang berkualitas dalam keluarga dan membentuk karakter anak yang mempunyai sikap jujur. Orang tua memiliki peran yang sangat kuat dalam perkembangan anak. Bagaimana menentukan pola asuh yang sesuai dengan personalitas anak, berbagi peran dalam mengasuh dan membimbing anak, serta menumbuhkan karakter jujur pada anak dengan hubungan yang saling mendukung antara orang tua dan anak. Anak adalah seorang yang akan meneruskan perjuangan dan harapan orang tua di masa depan. Menurut Marzuki dan Fatma ATTS tahun 2015 halaman 59 mengungkapkan karakter education is a planned effort to make the student familiar, caring and the values that to be good learners. Pendidikan karakter adalah usaha yang direncanakan untuk membuat peserta didik menjadi kenal, peduli, dan menerapkan nilai-nilai demi menjadi pembelajar yang baik. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu diberikan kepada peserta didik sejak dini untuk menjadikan diri sebagai pribadi yang berjiwa karakter. Mengingat bahwa nilai-nilai karakter anak bangsa saat ini sudah mulai luntur, khususnya pada kesopanan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan karakter menjadi tantangan bagi sekolah dalam memberikan pelayanannya. PAUD yang berada di bawah naungan pemerintah maupun masyarakat atau swasta sebagai jenjang pendidikan awal bagi anak harus mampu menyusun program pembelajaran dalam pengembangan karakter anak di kelas. Pentingnya menanamkan karakter jujur kepada anak sejak dini diungkapkan oleh Schiller dalam Yaumi tahun 2014 halaman 65. Bahwa hanya dengan kejujuranlah yang dapat mengembangkan kondisi kehidupan ke arah yang lebih baik. Tanpa kejujuran akan membawa dampak pada kemunduran dari segala upaya yang dilakukan. Oke, baik, terima kasih. Dilanjutkan untuk sesi kedua, yakni pemateri akan menjawab pertanyaan dari para audien. Waktu dan tempat dipersilahkan. Audien ada yang bertanya,
buku bantalnya dari apa? Buku bantalnya ini dari kain flanel ya teman-teman, tetapi isinya ini dari kertas, yaitu berbentuk poster-poster kecil yang tulisannya yaitu berani jujur itu baik. Terus yang ini jujur, perilaku terpuji di mana perkataan sesuai dengan kenyataan atau fakta. Terus ini teman-teman, ada sebuah komik, yaitu ini ada jujur saat jual beli. Ini belanjaannya dan kembaliannya. Terima kasih Pak. Terus ada anak bilang, loh kembaliannya kelebihan, aku balikin nggak ya? Kira-kira dibalikin apa enggak ya? Kalau anak memiliki sikap jujur, pasti akan dikembalikan. Si anak terus mengembalikan kepada penjualnya, Pak, kembaliannya kelebihan. Kalian harus jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada Allah dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur sehingga ditulis dari sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim nomor 6586. Seperti ini juga ya teman-teman. Ini ada poster orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, yang kedua cinta, dan yang ketiga rasa hormat. Itu merupakan hal yang didapatkan oleh orang-orang yang jujur. Oke, cukup itu. Dilanjutkan sesi ketiga, yaitu penampilan anak bermain peran sebagai orang tua dan anaknya yang memiliki sikap jujur. Silahkan. Seperti ini ya teman-teman, di dalam komik ini ada seseorang yang jujur juga kepada temannya. Ini ada Alif dan Dedi. Alif ini menemukan pulpennya, terus bertanya kepada Dedi, ini pulpen siapa ya? Terus teman-temannya itu juga berkata, pulpen siapa itu? Terus si Dedi bilang, itu pulpenku, Lif. Terus Alifnya memberikan pensilnya kepada si Dedi. Makasih ya Alif, ini pulpen hadiah dari ayah, untung gak hilang. Sikap kejujuran itu bisa diajarkan sejak dini melalui media ini ya teman-teman. Kalau anak bosan bisa dikenalkan dengan komik-komik yang lain seperti yang ada di internet. Ini juga ada poster-poster biar anak tidak bosan. Atau mau membuat media sendiri untuk menanamkan sikap jujur kepada anak. Mengenalkan buku bantal itu menanamkan sikap jujur kepada anak bisa menggunakan media buku bantal ya. Tujuannya untuk membentuk pendidikan yang berkualitas dalam keluarga, terutama membentuk karakter anak yang mempunyai sikap jujur. Selain kesopanan, nilai kejujuran serta tanggung jawab peserta didik juga mulai menipis. Menipisnya nilai kejujuran terlihat dari masih ada peserta didik atau anak usia dini yang berbohong ketika ditanya oleh guru ketika di sekolah ya teman-teman. Ketika menemukan barang milik orang lain juga di dalam kelas. Kadang anak usia dini bisa mengaku-ngaku atau ini pulpenku kok Bu, ini pensilku, ini jajanku, padahal itu tidak miliknya sendiri. Itu namanya berbohong. Mengaku barang milik orang lain maupun membuang sampah sembarangan di kelas atau di tempat lain, tidak di tempat sampah. Anak usia dini itu harus diajarkan sikap jujur sejak dini, terutama
pada perilakunya, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kalau ada anak usia dini yang membuang sampah di sembarang tempat, itu harus dinasehati atau diberi masukan. Menyontek atau alasan keluar masuk kelas maupun tidak mengerjakan kegiatan atau tidak mengikuti kegiatan ya. Kalau anak usia dini kadang bosan untuk mengikuti kegiatan atau kegiatan area seni, kegiatan area matematika, itu guru harus bisa memodifikasi atau menggunakan media yang lain untuk anak itu biar ikut kegiatan, biar memiliki sikap jujur. Kalau ditanya, guru sudah berusaha melakukan berbagai arahan serta strategi kepada peserta didik atau anak usia dini untuk memupuk karakter seperti nilai-nilai sopan santun, kejujuran, dan tanggung jawab. Namun arahan ini belum terlaksana secara maksimal dan sesuai harapan. Mungkin bisa menggunakan media buku bantal ini bisa digunakan untuk memupuk karakter, kejujuran ya teman-teman. Banyak faktor yang menyebabkan nilai karakter anak bangsa ini mulai memudar. Satu diantaranya adalah lingkungan. Pergaulan itu sangat penting untuk anak usia dini, terutama pada sikap jujur. Kalau anak usia dini itu berteman dengan anak yang suka berbohong, nanti akan ikut berbohong. Kalau pergaulannya itu dengan anak yang jujur, ditanya ibunya, ditanya ayahnya itu jujur, anak akan bisa memiliki sikap jujur. Juga pergaulannya ya, pergaulan di lingkungan tidak baik dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan hal yang sama di lingkungannya. Temannya sebagai wujud merasa diri hebat bisa melakukan hal demikian. Kayak seperti ada anak Alif, contohnya Alif dan Dedi. Alif itu suka bermain ke rumahnya Dedi. Alif itu suka mencuri barang-barang Dedi atau mainannya Dedi. Ketika di rumah ditanya sama orang tuanya, Alif itu mainannya siapa? Alif berkata, ini mainanku Bu. Ibu tidak pernah membelikan mainan seperti itu. Itu namanya sikap bohong. Kalau Alif mempunyai sikap jujur, Alif akan berkata jujur, ini mainannya Dedi, aku ambil dari rumah Dedi. Seperti itu ya teman-teman. Tantangan besar bagi bangsa Indonesia ini adalah membangun generasi emas yang unggul, cerdas, dan berkarakter. Pendidikan tidak hanya berperan menghasilkan generasi yang cerdas, pengetahuan kognitifnya, melainkan juga harus bisa mencetak generasi yang berkepribadian yang unggul sekaligus cerdas. Memprihatinkan melihat generasi saat ini memiliki kepribadian yang tidak mencerminkan akhlak yang baik. Kesopanan terhadap orang yang lebih tua sudah mulai diabaikan. Pendidikan dalam Islam itu penting ya teman-teman, terutama pendidikan moral. Moral itu akhlak, akhlak itu karakter gitu. Karakter jujur, ini yang dibahas yaitu karakter jujur. Dari jurnal yang berjudul Studi tentang Perkembangan Karakter Jujur pada anak usia dini di kelompok B, PAUD Fatma Kenanga, Kota Bengkulu, itu berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan usia. Namun masih terdapat beberapa perkembangan karakter jujur yang menunjukkan perilaku bahwa anak baru mulai berkembang karakter jujurnya sesuai perkembangan usianya. Dari hasil penelitiannya, terdapat beberapa perkembangan karakter jujur pada indikator yang menunjukkan kriteria tinggi dari indikator karakter jujur lainnya, yaitu anak mengerti mana milik pribadi dan mana milik bersama, serta menghargai milik bersama. Materi yang saya sampaikan tadi yaitu pertama, pengenalan media buku bantal. Media buku bantal ini media buku bantal untuk menanamkan sikap jujur. Medianya terbuat dari kain flanel.
yang berisikan gambar ini tadi, gambar sikap jujur. Yang kedua, menjelaskan sikap jujur. Sikap jujur pada anak usia dini itu penting sekali dalam pendidikan Islam, terutama ketika anak disuruh untuk wudhu tapi anak tidak mau. Itu harus orang tuanya dulu yang menjadi model yang baik untuk anak. Ketika anak disuruh sholat, orang tuanya juga tidak sholat, itu harus orang tuanya harus introspeksi diri dalam perilakunya, seperti itu. Dan indikator indikator kecapaiannya yaitu materi yang saya sampaikan ini semoga berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Dampak pada perubahan perilaku anak saya belum tahu juga, karena saya belum menerapkan media buku bantal ini kepada anak usia dini untuk menanamkan sikap jujur. Kesesuaian konsep acara tersebut ini semoga berlaksana dengan baik. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dalam kegiatan kali ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator di sini, apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.